Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan operasi hitung pada pecahan yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Nah, untuk soal pertama seperti ini. Setengah bagian dari sebuah bangunan rumah digunakan untuk kamar tidur. Sepertiganya untuk ruang tamu dan sisanya untuk dapur dan kamar mandi. Nah, berapa bagian dari rumah tersebut yang digunakan untuk dapur dan kamar mandi? Jadi yang kita cari adalah sisanya. Sisanya itu ada berapa bagian? Nah, kemudian jika luas bangunan rumah tersebut 60 meter persegi, berapa meter persegi yang digunakan untuk dapur dan kamar mandi? Nah, jadi setelah kita dapatkan berapa bagian dari rumah tersebut yang digunakan untuk dapur dan kamar mandi, kemudian kita akan tentukan atau luasnya. Nah, yang pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ya. Jadi di sini diketahui bahwa setengah bagian dari rumah tersebut digunakan untuk kamar tidur. Ya, jadi berarti kamar tidur itu adalah setengah ya, berarti seperdua bagian. Kemudian sepertiganya untuk ruang tamu. Berarti ruang tamu itu adalah sepertiga bagian. Nah, sisanya untuk dapur dan kamar mandi. Nah, ini akan kita cari sebentar. Nah, kemudian diketahui luas bangunan rumah tersebut adalah 60 meter persegi. Jadi luas bangunan itu sama dengan 60 meter persegi. Nah, sekarang kita akan hitung dulu berapa bagian yang sudah digunakan supaya kita dapatkan nanti sisanya. Berarti kita jumlahkan antara kamar tidur dengan ruang tamu ya. Nah, di sini kan kamar tidur itu adalah seperdua bagian dan kamar tamu ruang tamu itu adalah sepertiga. Nah, kalau kita jumlahkan sesuai dengan penjumlahan pecahan yang kita pelajari sebelumnya, berarti di sini kita dapatkan ya, kita tentukan KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, kemudian tinggal kita ubah pembilangnya, kita sesuaikan. Berarti di sini jadi 3, di sini jadi 2 ya. Ini kan 3 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 3, 1 kali 3. Nah, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 5/6. Jadi bagian rumah yang digunakan untuk kamar tidur dan ruang tamu itu adalah 5/6 bagian ya. Berarti sisanya, nah sisanya ini kan untuk dapur dan kamar mandi, berarti tinggal kita kurangkan dari keseluruhan. Nah, ingat bahwa keseluruhan itu sama dengan 1 ya. Jadi keseluruhan itu sama dengan 1. Keseluruhan bagian, keseluruhan itu sama dengan 1. Berarti sisanya tinggal kita kurangkan. 1 dikurangi 5/6. Nah, 1 ini kita bisa ubah menjadi pecahan 6/6 ya. 6/6 kan 1. Nah, dikurangi 5/6. Berarti kita dapatkan sisanya adalah 1/6. Jadi untuk dapur dan kamar mandi itu adalah 1/6 bagian. Dapur dan kamar mandi ya. Kamar mandi itu adalah 1/6 bagian. Nah, sekarang kita akan tentukan
berapa luasnya. Ya, jadi tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan saja dengan luas bangunan rumah tersebut. Jadi luas ya L, kita simbolkan L ya. Dapur dan kamar mandi itu tinggal kita kalikan, jadi 10/6 dikalikan keseluruhan bagian rumah adalah 60 meter persegi ya. 1 kali 60 dapat 60 dibahagi 6 meter persegi, hasilnya adalah ya 10 meter persegi ya. Jadi kita dapatkan dapur dan kamar mandi adalah 1/6 bagian dan luasnya adalah 10 meter persegi ya. Ya, jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan soal ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 70% dari hasil memetik kelapa merupakan hasil bersih. 20%-nya untuk ongkos petik dan sisanya untuk biaya angkutan. Jika biaya angkutannya adalah 60.000, berapa rupiah hasil bersih yang diterima oleh pemilik? Ya, jadi di sini soalnya hampir mirip dengan soal yang sebelumnya. Bedanya di sini untuk bagiannya ditentukan dalam bentuk persentase. Jadi 70% untuk hasil bersih dan 20% untuk ongkos petik. Nah, sisanya untuk biaya angkutan. Jadi kita ketahui bahwa ya hasil bersih itu adalah 70%. Kemudian ongkos petiknya, jadi ongkos untuk memetik kelapa itu adalah 20%. Berarti sisanya kan untuk biaya angkutan. Berarti biaya angkutan ya kita tinggal kurangi dengan keseluruhan. Keseluruhan berarti itu 100% dikurangi. Nah, kita jumlahkan ini. 70 tambah 20 ditambah 20% berarti 100% dikurangi 90%. Nah, sisanya adalah 10%. Jadi biaya angkutan adalah 10%. Ya. Nah, 10% ini nilainya adalah 60.000 ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hasil bersih, berarti yang 70% ini ya. Nah, kita harus tentukan dulu keseluruhan dari hasil memetik kelapa ya. Jadi keseluruhannya atau 100%-nya. Berarti kita bisa dapatkan dengan memodifikasi dari sini biayanya. Karena kita ketahui biayanya adalah 60.000. Nah, 60.000 itu didapatkan dari ya, 60.000 itu didapatkan dari 10% dikalikan hasil kotornya. Hasil kotor itu artinya keseluruhan yang 100% ini. Nah, berarti ini kita bisa modifikasi sehingga hasil kotornya ya adalah 60.000 dibahagi 10% atau sama dengan 60.000 dikalikan 100/10. Nah, kita dapatkan hasil kotor adalah berapa? Ya, kita tinggal sederhanakan di sini. Coret. Nah, ini tinggal kita tambahkan 01. 60.000 kali 10. Berarti kita tambah 10 adalah
Ya, jadi 5 nolnya 600.000. Berarti keseluruhan dari hasil metik kelapa tersebut adalah 600.000. Nah, biaya angkutannya 10% berarti 60.000 kan. Nah, jadi sudah pas. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa hasil bersih ya. Ya, caranya kita tinggal kalikan hasil bersihnya 70% dengan hasil kotornya atau yang 600.000 ini yang keseluruhannya. Jadi hasil bersih itu sama dengan 70% dikali 600.000 atau sama dengan 70/100 kali 600.000. Nah, ini kita sederhanakan bawahnya. Ini juga kita bisa sederhanakan karena ini dikali ya. Ya, jadi kita tinggal kalikan 7 kali 60.000. 7 kali 6 42. Ya, tinggal ditambahkan nolnya 4. Berarti hasil bersih yang diterima oleh pemilik adalah 420.000 rupiah ya. Ya, perlu diingat bahwa hasil kotor ini adalah keseluruhannya. Ya, jadi hasil kotor itu adalah keseluruhan. Hasil kotor itu sama dengan 70% tambah 20% tambah 10% atau 100%. Jadi yang ini ya 600.000. Baik, sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Sebuah truk bermuatan 50 karung beras. 2/5 dari muatannya dikirim ke agen A. Setengah dari sisa muatannya dikirim ke agen B. Dan sisanya lagi dikirim ke agen C. Berapa karung beras yang dikirim ke agen C? Jadi kita akan hitung sisanya ya. Yang dikirim ke agen C adalah sisanya. Nah, ini kurang lebih hampir sama juga dengan soal yang sebelumnya. Jadi pertama kita bisa langsung cari sisanya. Caranya kita tinggal kalikan 2/5 dengan 50. Jadi untuk agen A itu adalah 2/5 dikalikan 50 ya. Berarti 2 kali 50 100 dibagi 5. 100 bagi 5 adalah 20 karung. Nah, berarti sisa muatannya adalah setelah dikirim ke agen A itu adalah 30 karung. 50 kita kurangi dengan 20. Berarti sisa muatannya adalah 30 karung. Nah, setengah dari sisa muatannya dikirim ke agen B. Berarti untuk agen B itu adalah setengah dari 30. Berarti kita dapatkan untuk agen B itu adalah 30 bagi 2. 1 kali 30 kemudian dibagi 2, 15 karung. Nah, langsung kita dapatkan sisanya untuk agen C itu adalah ya 15 karung. Berarti 30 dikurangi 15 dapat 15 karung.
Jadi cocok dengan soalnya. Untuk agen A itu adalah 20 karung. Kemudian agen B itu 15 karung. Nah, agen C juga dapat 15 karung. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini dapat hasilnya adalah 50 karung. Sesuai dengan kalimat pertama pada soal. Ya, jadi bisa langsung kita dapatkan seperti itu ya. Jadi untuk agen C itu adalah 15 karung beras. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Sebanyak 20 liter minyak goreng dibagi-bagi ke dalam kemasan plastik yang berukuran 1/2 liter atau 1,5 liter untuk dijual kembali. Nah, berapa kemasan yang dapat dihasilkan dan berapa liter sisanya? Nah, jadi kita akan lakukan operasi pembagian. Jadi dari 20 liter itu akan dibagi menjadi ukuran 1,5 liter. Nah, berapa kemasan kira-kira yang dapat dihasilkan dari 20 liter ini? Nah, kalau tersisa kira-kira berapa liter sisanya? Ya, jadi tinggal kita bahagi saja. Berarti 20 dibahagi 1/2, atau kita bisa sederhanakan menjadi pecahan biasa menjadi 20 dibahagi 3/2. Nah, sekarang kita tinggal lakukan operasi perkalian. 20 kali 2/3 ya, seperti yang kita pelajari pada pembagian pecahan. 20 kali 2 itu adalah 40 dibahagi 3. Nah, 40/3 itu kita dapatkan hasilnya adalah ya, 13 1/3. Jadi kita ubah ke pecahan campuran menjadi 13 1/3 ya. 3 kali 13 itu 39, kemudian ditambah 1 hasilnya 40 ya, 40/3. Artinya kemasan yang dapat dihasilkan adalah 13 ya, 13 kemasan. Kemasan yang dihasilkan itu 13. Nah, sisanya itu adalah 1/3 dari satu kemasan. Satu kemasan ukurannya 1,5 liter atau 3/2 liter. Berarti kita tinggal kalikan 1/3 kali 3/2. Dapat hasilnya adalah 3/6 ya. 1,5 liter ya. Jadi ini dibagi 3, ini bagi 3. Jadi hasilnya adalah 1,5 liter. Baik, jadi seperti itu. Jadi sisanya ini kita ambil dari sini. Ini 13 artinya 13 kemasan ya. Kemudian sisanya ini yang pecahan biasanya 1/3 itu kita kalikan lagi dengan ukuran kemasannya. Ini kan satu kemasan. Jadi kita kalikan lagi dengan 1,5 liter atau 3/2 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 ya, 3/6, kemudian kita sederhanakan jadi 1/2 liter. Jadi sisanya adalah 1/2 liter. Nah, sedangkan kemasan yang dihasilkan adalah 13 kemasan. Oke, jadi bisa dipahami sampai di situ ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal kelima.
60% dari gaji yang diterima Pak Hadi setiap bulan digunakan untuk makan sehari-hari. 3/4 dari sisanya untuk keperluan sehari-hari dan sisanya ditabung. Nah, berapa bagian yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, artinya yang ini ya, 3/4 dari sisanya. Berapa bagian yang ditabung? Jadi kita cari juga berapa bagian yang ditabung ya. Nah, jika gaji per bulan adalah 3 juta, berapa rupiah uang yang ditabung setiap bulan ya. Oke, jadi jelas apa yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan pertama, berapa bagian yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian berapa bagian yang ditabung. Nah, kemudian kalau gajinya ditentukan adalah 3 juta rupiah, nah berapa rupiah uang yang ditabung setiap bulan. Nah, jadi yang kita ketahui adalah 60% dari gajinya. 60% itu untuk makan ya. Jadi sisanya itu adalah 40%. 100 dikurangi 60. Nah, 40% ini yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan ditabung ya. Keperluan sehari-hari dan juga untuk ditabung, tabungan. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari berarti kebutuhan sehari-harinya berarti adalah 3/4 dari 40% ya. Berarti 3/4 kita kalikan 40%. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 40 bagi 4 10 ya. Berarti 3 kali 10 30%. Nah, berarti kebutuhan sehari-harinya adalah 30%. Nah, untuk ditabung itu adalah sisanya. Nah, berarti 40% dikurangi 30% ya. Karena 30% untuk kebutuhan sehari-hari, berarti sisanya tinggal 10%. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari 30%, untuk ditabung itu 10%. Jadi pas ya 40%. Nah, sekarang gaji per bulannya adalah 3 juta rupiah ya. Jadi gaji itu sama dengan 3 juta rupiah. Nah, berapa rupiah uang yang ditabung setiap bulan ya. Jadi tinggal kita kalikan saja bagian yang ditabung, yaitu 10% dengan gajinya. Jadi yang ditabung itu adalah 3 juta dikali 10%, atau 3 juta dikali 10/100 sama dengan, nah ini tinggal kita sederhanakan ya, kita coret 1 nolnya. Nah, di sini kita coret 1 nolnya, artinya kita bahagi ya. Kita kali 10, kita bagi 100. Nah, hasilnya adalah ya, saya tulis di bawah ya, nolnya tinggal 5 ya. Berarti yang ditabung adalah 300.000 atau 10% dari gaji yang diperoleh ya, seperti itu ya. Baik, sampai di situ untuk latihan soalnya. Nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lewat WA atau lewat Google Classroom.
ya. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu untuk pembahasan latihan soalnya, dan silakan adik-adik untuk mengerjakan soal yang akan dibagikan melalui Classroom. Terima kasih.